Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Apa kabar Sobat Harsa Cendikia pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya berada pada hari ini berjumpa kembali dengan teman-teman dari Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia. Walaupun hanya berada dalam Zoom meeting, tapi tidak mengurangi rasa senang saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua atas kehadirannya di tengah kesibukannya masing-masing ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah lama yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Rehana Nabila Ismail, bisa dipanggil Nabila, dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya posisinya di IPM sendiri sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informasi. Hari ini saya akan sharing ilmu tentang skill leadership atau kepemimpinan. Oke, langsung aja kita mulai tanpa berlama-lama lagi ya. Maju mundurnya suatu organisasi tergantung dari kinerja para pemimpinnya di setiap levelnya. Mengingat kepemimpinan meliputi beragam kualitas dan keterampilan diri, maka seorang pemimpin yang baik adalah orang yang mampu mengatur berbagai tugas, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan lingkungan kerja tim yang positif. Kekuatan skill leadership dapat memperlancar seorang pemimpin untuk berhubungan dengan orang lain dalam membuat keputusan yang produktif dan memberikan bimbingan yang efektif terhadap anggota timnya. Kekuatan profesional juga dapat mencakup keterampilan atau kualitas yang telah ditunjukkan, karakteristik atau kemampuan sosial, serta seorang pemimpin juga dapat mengelola tim secara efektif, memotivasi anggota timnya, mendelegasikan tugas-tugas yang ada, dan menggunakan umpan balik atau feedback untuk meningkatkan level kepemimpinan kita dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki keterampilan kepemimpinan interpersonal yang kuat dan soft skill lainnya seperti mendengarkan secara aktif, karena dengan mampu mendengarkan itu maka akan membuat seorang pemimpin akan menjadi seorang pemimpin yang baik, yang memetakan strategi agar suatu timnya dapat solid dan kompak sampai akhir, dan kemampuan untuk menengahi konflik apabila ada permasalahan yang ada muncul nantinya. Kan kita nggak tahu ya kalau misalnya permasalahan itu entah munculnya kapan, maka seorang pemimpin harus siap untuk menengahi konflik-konflik yang ada. Setiap orang mempunyai skill leadership, sifat leadershipnya masing-masing untuk menambah pengetahuan bahwa kepemimpinan merupakan fungsi manajemen yang dapat mempengaruhi, membimbing, memotivasi, dan mengawasi orang lain atau anggota timnya untuk menyelesaikan tugas dalam rencana pencapaian tujuan organisasi. Maka dengan kepemimpinan yang baik pula akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi, terutama dalam pencapaian tujuan organisasi dan tentunya menjadi output dan outcome yang sesuai dengan target dari organisasi tersebut. Nah, ada pertanyaan, emang skill leadership itu urgent ya atau penting ya dalam sebuah organisasi? Tentu sangat penting karena kepemimpinan merupakan hal penting dalam suatu organisasi, sebab salah satu kunci vital keberhasilan organisasi dapat tercapai. Semua keputusan, pergerakan, dan laju pembangunan organisasi membutuhkan skill leadership dari seorang pemimpinnya. Alasan pentingnya adalah sebagai dasar untuk membangun tim yang kuat. Visi dan misi sebuah tim juga harus dicapai melalui kerja keras dan membutuhkan bimbingan dari orang-orang yang memiliki kemampuan dalam kepemimpinan yang sangat kuat. Dengan kekuatan leadership pula yang baik dan kerjasama tim merupakan bentuk yang baik juga untuk menyelesaikan setiap hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh sebuah tim agar dapat terselesaikan dengan mudah. Mungkin banyak orang mengetahui bahwa skill leadership itu hanya teknik doang, tapi benar sih, nggak salah itu pemikiran kayak gitu. Namun perlu kita pahami juga bahwa skala prioritas kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan tidak hanya sekedar teknik, tapi melainkan juga sesuatu yang ditumbuhkan dan dimiliki oleh pribadi dari diri masing-masing individu. Jika seorang pemimpin dalam memimpin dirinya sendirinya aja nggak bisa atau sulit, maka gimana dia pengen memimpin sebuah tim yang mana anggotanya itu pasti banyak. Nah itu maka perlulah skill leadership ini ditanamkan juga di dalam diri masing-masing. Nah, aku di sini akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi skill leadership. Kepemimpinan itu nggak bakal bisa lepas dari faktor-faktornya. Nah, pengaruh seperti faktor-faktor yang pertama ini aku sebutin ada pengaruh atau influence, kemampuan untuk mempengaruhi. Nah, gaya yang kedua atau style kepemimpinannya seperti apa yang dapat diterapkan oleh seorang pemimpin agar mampu memimpin timnya dengan baik. Kekuatan atau power, integritas, perubahan atau change. Dapatkah seorang pemimpin dapat melakukan perubahan, membuat timnya itu menjadi lebih baik? Yang keenam ada pemecahan masalah atau problem solving. Yang ketujuh ada hubungan antar manusia atau human relationship, karena butuh sekali hubungan atau antar manusia, karena kan pemimpin pastikan tentunya
bawahannya atau anggotanya manusia kan, jadi perlu ada human relationship dan lain sebagainya. Dalam transformational leadership juga dikenal tuh ada beberapa jenis leadership, jenis leader berkaitan dengan transformasi ini. Yang pertama itu ada inspiratif atau inspirational leader. Itu artinya sosok pemimpin yang memiliki kemampuan menginspirasi. Yang kedua ada visionary leader. Menjadi inspirasi hanya satu langkah, tapi ada langkah berikutnya yang harus dimiliki oleh leader, yaitu kemampuan untuk membangun visi dan misi. Visioner, seorang pemimpin harus visioner, melihat ke depan. Gak cuma saat ini aja, tapi yang ke depan juga harus dipikirkan. Yang ketiga ada strategic leader. Apa yang dikuasai itu adalah pemimpin yang strategis, pemimpin yang mempunyai strategi khusus untuk membangun sebuah timnya agar dapat berkembang dengan lebih baik. Yang keempat ada charismatic leader. Jadi berbicara seorang karisma, seorang pemimpin itu harus senantiasa membangun koneksi dan keterlekatan atau hubungan erat dengan orang lain, terutama dalam timnya. Nah, abis ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana sih sikap seorang leader seharusnya. Bagaimana seorang leader harus memimpin timnya dengan baik. Nah, ada beberapa. Di sini aku akan menjelaskan 4. Yang pertama ada mempunyai keterampilan sosial. Yang kedua, bijak atau kebijaksanaan. Artinya semakin banyak timnya, maka semakin banyak juga ide dan opini. Jadi pemimpin tuh harus diharapkan bersikap open-minded, terbuka atas masukan dari anggota-anggota timnya. Jadi nggak boleh kalau dia tuh close-minded ya. Nggak cuma pandangan dia doang, tapi harus terbuka untuk pandangan orang lain. Yang ketiga ada berani bertindak. Nah, setiap pemimpin tuh harus pasti kan nantinya akan dihadapi oleh suatu masalah. Nah, pemimpin tuh harus berani bertindak dalam menyelesaikan masalahnya. Harus berani untuk mengambil risiko atas apa yang telah dimulainya. Yang keempat ada mampu mengambil keputusan. Artinya masalah pasti membutuhkan sebuah solusi. Jadi pemimpin harus dapat mengambil keputusan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Nah, itu tadi dia. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu ke teman-teman semua gimana sih caranya kita meningkatkan skill leadership kita, skill leadership yang ada di dalam diri kita pribadi masing-masing. Yang pertama adalah identifikasi kekuatan dan kelemahan kepemimpinan dari diri sendiri. Yang kedua, mencari gaya kepemimpinan yang sesuai. Yang ketiga, menetapkan tujuan yang realistis untuk pengembangan, baik pengembangan diri maupun pengembangan dalam suatu tim. Yang keempat, mencari dukungan dari pemimpin lain. Kita juga harus saling tukar pendapat, tukar pikiran dengan pemimpin-pemimpin lain guna untuk membuat suatu kepemimpinan yang akan lebih baik ke depannya. Yang kelima, merangkul peran kepemimpinan di luar pekerjaan. Yang keenam, mengambil peran kepemimpinan di tempat kerja. Dan yang terakhir adalah melatih kesabaran, karena seorang pemimpin harus sabar-sabar, apalagi kalau banyak anggota timnya itu yang emang susah untuk diberitahu. Jadi kita harus sabar sebagai seorang pemimpin. Nah, itu tadi dia ada beberapa udah aku sebutin tips-tipsnya, faktor-faktor dari leadership, kepemimpinan itu bagaimana cara meningkatkannya. Itulah semua materi yang dapat saya sampaikan mengenai skill kepemimpinan atau skill leadership. Dapat kita ambil benang merah bahwa kemampuan atau kekuatan skill leadership membantu kita sebagai seorang pemimpin berhubungan baik dengan orang lain, membuat keputusan yang produktif dan memberikan bimbingan yang efektif. Kekuatan profesional kita juga dapat mencakup keterampilan atau kualitas yang telah kita tunjukkan. Karakteristik atau kemampuan sosial, memiliki skill leadership memungkinkan kita untuk mengelola tim secara efektif, memotivasi anggota tim kita, mendelegasikan tugas, dan menggunakan umpan balik atau feedback. Nah, itu guna untuk meningkatkan skill kepemimpinan kita dari waktu ke waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tadi beberapa tips mengenai skill kepemimpinan atau skill leadership. Juga terakhir ya, saya punya pantun nih sebagai penutup diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Provinsi Papua. Cakep ya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sekian.